Oke, halo selamat datang di podcast. Hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol santai tapi penuh makna. Bersama saya Chandra Tanuwijaya dan hari ini saya excited banget karena kita bakal ngebahas topik di mana limbah bisa menjadi sesuatu yang bernilai, yaitu jadi sumber energi lalu bisa jadi cuan juga gitu. Dan langsung aja kita ngobrol-ngobrol langsung sama pakarnya, Mas Rohib. Halo Mas, Halo Mas apa Chandra, kabar Mas? baik. Selamat datang di podcast Mas. Terima kasih sudah Oke. diundang di podcast ini Siap Mas Chandra. Mas, sama-sama. Oke. Mas, aku Hmm. sebenarnya penasaran banget nih sama Mas Ha-ha. Rohib. Gimana sih Mas kok tiba-tiba bisa langsung megang limbah itu gimana Mas ceritanya? Oke. Tolong ceritain sedikit dong Mas. Siap. Terima Oke, kasih Mas. banyak Mas Chandra. Ya. Selamat pagi, selamat siang teman-teman yang ada di sini maupun yang mendengarkan podcast ini. Jadi izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Rohib, saya adalah manajer di Center for Sustainability and Waste Management Universitas Indonesia. Jadi ini kesempatan yang sangat menarik untuk kami sebagai salah satu center atau kami kalau di UI kita sebut unit kerja khusus. Jadi pusat studi yang memang berkaitan dengan isu-isu sustainability and waste management, Mas. Nah, salah satunya tadi kalau ditanyakan terkait dengan limbah, Ya. maka core kami atau keahlian kami adalah di isu limbah tersebut. Nah, saya sendiri selesai pendidikan S3 di bidang renewable energy dan kemudian melanjutkan postdoctoral fellowship di Prancis dengan Ya. bidang renewable energy juga. Dan sekarang kami sangat memiliki concern juga terkait dengan limbah, terutama sampah yang pemerintah membuka lebar-lebar pintu untuk merubah waste to energy ya. Nah, itu salah satu yang inline dengan keahlian kami ketika kami studi maupun ketika melakukan riset di Prancis dulu gitu. Dan yang kami ingin highlight juga mungkin dalam konteks sampah atau ya limbah bisa dibilang gitu. Kami punya beberapa produk yang tidak hanya menjadi energi tetapi juga menjadi produk-produk alternatif lain dari sampah tersebut gitu. Oh, Betul. oke. Mas boleh tolong dijelasin nggak kira-kira gimana tuh dari sampah terus bisa jadi sumber energi, gimana prosesnya Cok? Oke. Iya. Siap. Jadi kalau kami di pusat kajian selalu mengatakan bahwa sebenarnya yang namanya sampah itu kan material ya. Jadi kalau kita gali lebih dalam lagi, material itu asalnya dari mana sih gitu. Misal kita ambil contohnya plastik gitu ya. Plastik itu material yang kita peroleh dari fosil, fuel, dari minyak bumi, dari gas dan sebagainya kita proses jadi biji plastik jadi plastik, kemudian jadi kemasan, jadi produk-produk yang kita gunakan gitu sampai Iya. akhirnya kemudian dijadikan sampah gitu ya. Nah, poinnya adalah kami di riset institut atau di pusat kajian kami ini menekankan bahwa sampah itu sama seperti makhluk, Mas. Oh, Kalau oke. kita punya ini ya, kalau kita punya binatang peliharaan gitu ya, punya pet gitu, kita sayang-sayang, kita urus Iya. benar-benar gitu. Iya. Nah, sebenarnya sejatinya material itu menurut kami itu ya makhluk yang harus kita sayang juga, Mas. Oh, iya, Artinya iya. ketika kita ngomong bahwa plastik atau karet atau material apapun kita sebut sebagai limbah, mereka ini punya hak masing-masing. Kalau kami selalu mengatakan dengan term seperti itu. Jadi ada plastik misalkan yang bisa dipakai lagi menjadi plastik lagi. Jadi misalkan yang paling mudah biasa teman-teman mungkin bayangkan adalah kalau kita punya sampah dari botol bekas AMDK gitu ya, air minum dalam kemasan. Itu bagi kami dia masih memiliki hak untuk bisa menjadi botol lagi dengan cara recycling. Maka sampah tersebut harus kita kembalikan sesuai dengan haknya. Nah, tetapi ada jenis-jenis sampah yang lain yang kemudian itu tidak bisa di-recycling karena Nah. memang sifatnya seperti itu. Maka haknya apa? Misalkan kalau haknya adalah harus diubah menjadi material lain, Ya. maka kita rubah menjadi material lain. Maka kita dalam konteks daur ulang itu punya stage-stage gitu guys, primary recycling, secondary recycling, tertiary recycling dan sebagainya. Jadi kalau balik lagi contohnya tadi adalah plastik botol gitu, kalau kita bisa jadikan plastik botol lagi maka itu adalah yang paling ideal karena haknya dia adalah di recycling menjadi plastik botol lagi. Tapi kalau misalkan dia tidak bisa di recycling jadi botol, mungkin dia bisa jadi apa? Jadi kursi ini misal gitu. Misal material yang tutupnya HDPE gitu ya. HDPE kita bisa recycling menjadi furnitur dan sebagainya. Artinya kita bisa peruntukan si sampah itu menjadi barang lain yang bisa dimanfaatkan dan lebih memiliki nilai besar gitu. Sampai akhirnya nanti konsep recycling itu ada di
energi. Karena dalam konteks energi kita kenal namanya secondary dan quaternary recycling gitu. Si material itu tidak lagi nanti berwujud material. Kenapa? Karena kita bakar. Kita bakar, kita lakukan reaksi sehingga material itu berubah menjadi energi. Karena sejatinya tadi kan asalnya dari minyak bumi gitu ya. Untuk yang konvensional atau yang umumnya plastik, maka dia memiliki sifat yang seperti minyak bumi, yakni jadi bahan bakar. Nah, jadi tinggal nanti prosesnya bagaimana agar si sampah tadi, si plastik, rubber atau organic waste gitu yang dari tumbuhan dan sebagainya itu bisa kita ramu menjadi bahan baku untuk energi. Oh, oke, gitu, oke. Mas. Tadi kan singgung kayak organik ya, Betul. Mas. Kalau organik itu jadi apa, Mas, biasanya? Nah, banyak. Organik juga salah satu yang organic sebenarnya ini dalam konsep sampah atau kalau kita berbicara data, ini yang sebenarnya mendominasi, Mas. Oh ya. Ini sebelum nanti saya jawab pertanyaan Mas Chandra, jadi apa ya? Saya ingin mention bahwa sebenarnya kalau kadang tuh kita sangat concern sekali dengan isu plastik. Yes. Plastik itu ternyata secara persentase tidak lebih besar dibanding organik. Sampah organik. Wow. Bapak Ibu, teman-teman semua seandainya mengkaji, melihat data dimanapun, di kota manapun, bahkan di tingkat rumah tangga pun, plastik itu hanya hitungan belasan persen biasanya. Yang mendominasi justru organik. Maka pertanyaannya organic waste atau sampah organik itu dijadikan apa? Kalau di tataran kecil gitu ya, kita sebenarnya bisa melakukan dengan cara composting atau kemudian ada beberapa komunitas tuh menciptakan nilai tambah dengan menggunakan waste organik tadi untuk maggot misalkan. Jadi bahan bakar, bahan baku makanan untuk maggot, nanti maggotnya ada rantainya sendiri gitu untuk pakan ternak dan sebagainya. Artinya organic waste itu bisa dimanfaatkan itu. Atau dalam konteks energi dijadikan apa? Nah, di konteks energi sama kayak kita membayangkan konsep kalau kita punya kayu bakar, kita kan bisa langsung bakar kayu itu ya. Nah, sampah organik juga sama. Kita bisa jadikan bahan-bahan organik tersebut dijadikan seperti misalnya pelet gitu ya. Nantinya pelet tersebut jadi bahan bakar untuk di boiler, di PLTU misalkan, co-firing dan sebagainya. Jadi intinya kalau dalam konteks organic compound atau organic waste tadi itu sangat cocok juga kalau misalnya kita convert menjadi energi. Tinggal nanti kita breakdown, organiknya apa nih? Apakah makanan, apakah dari biomass dan sebagainya. Begitu Mas Chandra. Wow, keren ya. Saya kepanjangan kan nih Mas jawabnya Mas? Bagus Mas, thank you. Aku jadi ngerti, jadi paham. Mas, jadi aku mau tanya nih, menurut pandangannya Mas Rohib nih. Gimana? Kalau di Indonesia, yang paling bagus itu kita dari limbah ke energi itu apa yang paling bagus? Teknik apa? Apakah pyrolysis kah atau RDF atau apa gitu? Yang paling cocok apa untuk di Indonesia? Ya. Nah, ini hal yang menarik juga nih, karena ternyata waste to energy atau W2E ini salah satu yang teknologinya terus dikembangkan. Yang paling kita kenalkan ada RDF, ada pyrolysis. Nah, yang paling sekarang sudah banyak diimplementasikan adalah RDF salah satunya. Nah, RDF ini punya challenge. Kami kebetulan punya portofolio melakukan feasibility studies di Kota Bogor di salah satu tempat pembuangan akhir gitu ya, untuk menghitung seberapa layak TPA itu membangun RDF gitu. Kemudian kami juga berdiskusi dengan banyak pelaksana di RDF gitu ya. Nah, yang kami dapatkan dan yang kami ketahui, tantangan RDF adalah terkait dengan proses sampah yang biasanya kalau di Indonesia ini relatif sulit untuk disorting. Jadi mixing sampah itu menjadi challenge tersendiri pada proses RDF. Sehingga idealnya kalau RDF misalkan kandungan airnya sedikit gitu ya. Agar nanti produksi pelletnya jadi bagus gitu. Nah, dengan konteks mixing tadi, organic compound, sampah makanan nyampur dengan sampah plastik dan sebagainya, ini menghasilkan kualitas pellet yang kurang baik. Maka RDF punya tantangan di sini. Nah, kalau ditanya lalu bagaimana antara RDF dan pyrolysis, mana yang lebih baik? Nah, dalam konteks pyrolysis juga sama. Pyrolysis itu teknologi yang kami ketahui sejauh ini, mereka juga sangat selektif. Misalkan dari jenisnya, apakah dia hanya bisa mengkonsumsi dalam tanda kutip atau bisa memproses plastik saja, atau dengan material lain. Artinya di situ kalau misalkan
teknologi itu hanya terbatas untuk plastik saja, kita butuh proses sorting itu. Bahkan kami beberapa bulan terakhir ini berdiskusi dengan salah satu teknologi provider gitu ya dari luar negeri. Mereka datang ke kami, kemudian kita berjejaring dengan salah satu Pemda, pemerintah daerah untuk merancang pembangunan pirolisis. Itu mereka sangat spesifik bahwa hasil pirolisis dari teknologi mereka itu akan efektif kalau memiliki feeding jenis plastik-plastik tertentu. Artinya apa? Kalau misalkan konteksnya sampah kita begitu tercampur baur gitu ya, ini akan menjadi PR lagi untuk pirolisis. Maka sekali lagi di antara dua teknologi RDF dan pirolisis ini masing-masing akan punya challenge-nya sendiri, tapi ujungnya adalah terkait dengan sortingnya itu. Kalau kita bisa menciptakan sorting yang ideal, maka feedingnya nanti akan baik, keduanya pasti akan efektif untuk bisa dijalankan. Oke. Menarik. Mas, dari aku kan, aku kan di recycle ya, Betul. Recycle plastik. Kalau menurut Mas Rohib, pandangan Mas Rohib tentang recycle plastik gimana Mas? Oke, wah ini mantap nih. Saya senang dengan Mas Andra karena pelakunya ya, jadi saya malah nanti mohon dikoreksi kalau saya salah nih Mas. Karena kami di riset banyaknya, tadi di pusat kajian dan di akademik kami di riset kuat, kemudian kami diamanahi juga dengan regulator ya, dengan pemerintah, dengan beberapa kementerian untuk membantu penyusunan regulasi, termasuk tadi konteksnya recycling gitu ya. Jadi kami ingin cerita sedikit bahwa kami sekarang sedang berjalan bersama Kemenperin membangun salah satu aturan yang dinamakan circular economy. Jadi peraturan menteri terkait circular economy. Nah, salah satunya pasti ngomong circularity itu di plastik recycling tadi gitu. Nah, plastik recycling ini seperti apa sih gitu? Tadi konsepnya kami selalu mengatakan bahwa setiap material itu punya haknya, Mas. Termasuk plastik juga. Apakah itu PET, HDPE, PP, PVC, PS, polistiren dan apapun itu jenis plastiknya itu akan memiliki karakteristik tersendiri-sendiri. Punya karakteristik sendiri. Betul. Nah, kalau dalam konteks ilmunya kan ya, kami dari teknik material gitu ada termoplastik, ada elastomer, ada termoset gitu. Nah, ciri-ciri plastik yang berbeda ini menjadikan ya akan berbeda pula proses recyclingnya. Tapi yang paling penting adalah banyak plastik yang sekarang kita gunakan itu sifatnya adalah recyclable, artinya bisa didaur ulang. Maka sebenarnya kami sangat mendorong ya proses recycling ini gitu, karena nanti akan memperpanjang usia, bisa mengurangi juga penggunaan fossil fuel dari alam gitu ya, karena ada proses pemanfaatan kembali material. Dan yang ketiga yang paling penting menurut kami adalah adanya recycling ini mendorong pergerakan ekonomi. Maka istilah circular economy itu cocok karena tidak hanya semata ngomongin materialnya, tetapi ada rantai ekonomi yang berjalan tuh. Maka kami sangat setuju kalau misalnya pemerintah mendorong ini menjadi salah satu bagian growingnya ekonomi kita itu dari sisi circularity di ekonomi, salah satunya di plastik gitu Mas Chandra. Oke. Wow. Oke Mas. Ada lagi nih Mas. Peran kebijakan apa yang paling penting untuk mendorong pengelolaan limbah menjadi energi? Misalkan dari pemerintah. Betul. Ini inline nih kalau kita balik lagi ke waste to energy. Beberapa waktu lalu pemerintah sudah mengeluarkan Perpres ya Mas. Jadi peraturan presiden yang berkaitan dengan bagaimana sampah ini ditanggulangi gitu. Sebenarnya sekali lagi kalau tadi saya katakan sampah atau limbah itu punya leveling ya, primary, secondary, tertiary, recycling, dan yang paling akhir adalah energi. Energi itu sebenarnya adalah titik paling terakhir kita memanfaatkan sampah. Kalau bisa kita recycling terus sehingga terjadi perputaran. Maka kalau dalam konteks kebijakan apa yang perlu dilakukan gitu ya. Dalam Perpres yang kami ketahui kebijakannya adalah sekarang memang kita berada di kondisi darurat sampah. Karena darurat sampah semua TPA penuh, TPA ini kita sudah punya kasus nih, ada yang meledak gitu. Jangan sampai kasus yang pernah meledak sampai menewaskan beberapa orang itu terjadi lagi. Maka waste to energy yang digalakkan pemerintah adalah menyelesaikan langkah kuratif istilahnya, perbaikan dan ya pemanfaatan sampah yang terkumpul ini. Maka balik lagi kebijakan apa yang dilakukan menurut kami di tahap ini pemerintah sudah tepat bahwa memanfaatkan sampah yang existing kemudian digunakan untuk keperluan energi ini akan sangat baik. Tapi kedepannya kami sangat concern bahwa ketika misalkan semua proses waste to energy ini sukses gitu, kemudian sampah-sampah di TPA itu selesai gitu ya, berkurang,
pertanyaannya kan nanti nextnya feedingnya seperti apa? Betul. Apakah iya material-material yang sebenarnya bisa diperbaiki, bisa di recycling harus masuk ke waste to energy itu? Kan itu sesuatu yang tidak kita inginkan. Maka nextnya pemerintah harus bersiap melakukan kebijakan pemilahan mana yang layak dijadikan waste to energy, mana yang harus dimasukkan ke rantai sirkular lagi. Nah ini yang menurut kami perlu disiapkan oleh pemerintah. Tapi untuk stage ini sekali lagi kami sangat mengapresiasi ya pemerintah melakukan proses itu gitu. Walaupun nantinya ya ada secara teknikal yang kami temukan juga nih temuan-temuan kami bahwa nanti akan seperti apa challenge-nya. Nah ini mungkin pertanyaan lain kalau Mas mau nanya. Tapi intinya kami melihat potensinya besar, pemerintah sudah baik dalam merespon ini. Tinggal nanti ya by the time harus berjalan perbaikan-perbaikannya. Boleh tuh Mas, apa tuh? Challenge-nya tuh Mas. Apa challenge-nya gimana? Kebetulan kami 2-3 hari lalu kami dikontak itu oleh salah satu. Oke. Mati ya? Mati. Oke. Oke, udah kedengeran. Tadi Oke, mati. kedengeran. Ya. Oh, challenge-nya tadi ya? Challenge-nya waste to energy. Ya, jadi challenge-nya aku challenge penasaran itu, jadinya. Betul kan? Jadi kami kan kalau di Perpres itu jelas ya bahwa yang akan menjadi domain pemerintah dalam tanda kutip, pemerintah akan masuk kemudian dengan danantaranya memayungi gitu, adalah kota-kota yang minimal pengolahannya atau minimal produksi sampahnya adalah 1.000 ton. Wow. 1.000 ton sehari. Wow. Itu baru akan danantara masuk ke sana untuk investasi di waste to energy gitu. Nah pertanyaannya yang 1.000 ton per hari ini pasti bisa kita petakan hanya kota-kota besar. Sedangkan kota-kota kecil yang lebih kecil dari itu memang dari segi kalkulasi teknoekonominya sepertinya tidak akan masuk. Nah ini nanti akan jadi challenge. Bahwa ketika pemerintah tidak mengintervensi ke daerah-daerah yang relatifly sedikit sampahnya, tapi karena nanti bisa jadi pengurangannya tidak masif, ya akan menjadi bom waktu juga daerah-daerah atau kota-kota yang kecil ini gitu. Maka kami melihat sebenarnya untuk teman-teman di industri ya, atau di private sector gitu. Kalau misalkan let's say pemerintah dengan danantaranya masuk ke kota-kota atau provinsi-provinsi besar yang minimal itu 1.000 ton tadi, maka teman-teman yang di industri di private bisa mengkaji visibility untuk yang di bawah itu. Artinya ini akan inline sebenarnya konteksnya energi atau renewable energy itu selalu berbicara lokal sebenarnya. Energi itu gimana caranya dimanfaatkan di situ, dihasilkan di situ. Artinya apa? Kalau misalkan kotanya kecil, sampahnya kecil, bisa jadi itu cukup sebenarnya untuk mensuplai energi di kota tersebut. Maka ya ini challenge nantinya teman-teman di private sector mungkin tidak untuk masuk juga ke waste to energy dengan feeding yang lebih rendah. Nah itu kita sedang berdiskusi sebenarnya dengan salah satu private sector untuk bisa mensupport mereka di daerah-daerah yang ya kecil tadi kapasitas sampahnya. Gitu. Kalau menurut Mas Rohib, tantangan terbesarnya apa sih dalam menjalankan ini? Tantangan terbesar pasti kita tidak bisa pungkiri teknologi. Teknologi itu yang kami ketahui memang masih banyak yang providernya dari luar. Itu challenge pertama ya dari segi teknologi. Maka kita butuh nih teman-teman yang muda harus aware bahwa ada potensi menjadikan sampah menjadi energi. Di sana ada faktor teknologi, maka kita harus bisa menguasai teknologi ini. Kami di UI sendiri punya risetnya, ada profesor di kami yang membangun setup pirolisis gitu ya untuk karet, untuk material-material lain gitu. Nah ini kita butuh teman-teman yang lebih paham terkait itu. Itu pertama. Terus kedua dari sektor tadi ya, feeding untuk waste to energy. Waste to energy ini sangat-sangat bergantung kualitasnya dengan feedingnya. Feeding yang terlalu tercampur, humidity yang terlalu besar, artinya airnya terlalu banyak, maka ini akan mengurangi kemampuan atau kadar kalori dari material kalau misalnya dalam konteks RDF gitu. Maka sekali lagi nanti challenge-nya sebenarnya berasal dari kita semua, dari warga negara Indonesia, bagaimana kita berperilaku terhadap sampah. Kalau kita sudah firm bisa memilah,
kemudian rantai pengangkutannya juga sama sudah memilah. Ini nanti hasilnya akan baik di waste to energy juga. Tapi kalau masih sampai kayak sekarang, mixing dan sebagainya, cost-nya nanti akan tinggi. Karena kita harus melakukan separasi dulu, pengeringan dulu sebelum masuk ke proses di waste to energy-nya. Wow, Gitu, iya. Mas Chandra. Mas tadi kan sempat ngobrol ya tentang apa pirolisis, karet bisa Betul, dipirolisis betul, ya? betul. Aku baru dengar malah. Oh gitu? Oke. Emang bisa ya, gimana dia prosesnya itu aku belum tahu Betul. sih. Iya. Ini inline juga nih Mas Chandra, saya jadi Iya. banyak cerita kegiatan yang baru berakhir 2-3 minggu lalu gitu. Oh iya, Jadi, pas. kami Jadi kemarin datang nyambung ke ya. beberapa industri ban Mas. Oh iya. Industri ban yang Industri lumayan ban. besar ya. Oke, Jadi ada 2 produsen industri ban yang kita datangi. Kemudian kita assess nilai sirkulasinya yang mereka lakukan gitu. Yes. Nah ban itu kalau dari sisi teknik material gitu ya, kami orang material adalah material elastomer. Yang artinya kalau dia sudah terbentuk jadi ban, Iya. dia itu sulit untuk di recycling jadi ban lagi Mas. Oke. Maka prosesnya nanti tadi saya bilang haknya si ban itu kalau sudah rusak tuh memang masuknya pirolisis Mas. Oh, Nah, jadi semua industri ban itu mereka sampaikan sampahnya itu dipirolisis selain di vulkanisir ya, diperbarui gitu. Ada di pirolisis dengan cara dibakar dengan temperatur tertentu, kemudian dengan reaktor yang kedap udara dan sebagainya. Itu menghasilkan nantinya minyak tadi. Ada yang nafta, ada yang minyak-minyak yang light oil yang sebagainya. Dan yang tambahannya adalah kalau dalam konteks karet itu nanti akan menciptakan namanya carbon black. Nah carbon black inilah Oke. material yang bisa dimasukkan kembali ke proses awal di pembuatan ban. Gitu. Oh, oke. Jadi dia dapat minyak juga, dapat carbon Wow. black juga gitu. Wow, menarik ya. Iya, Menarik iya. banget, menarik. Nah, tadi kan dari ban itu bisa jadi minyak. Betul. Nah, minyaknya itu nanti aku belum tahu nih gambaran minyaknya jadi warna apakah, terus abis itu minyaknya jadi Buat apa apakah, gitu. Betul, itu betul. apa tuh Mas? Nah, kami menemukan Iya. beberapa produsen termasuk yang berjejaring dengan kami itu memiliki grade minyak yang berbeda-beda. Jadi ada yang minyak peruntukannya bisa menjadi bahan baku untuk kalau dalam konteks plastik ya, kalau Iya. dalam konteks plastik itu bisa untuk pembuatan biji plastik lagi Mas. Oh iya? Iya, karena Menarik ya? kualitasnya itu mereka dapatkan itu gitu. Atau ada juga yang kemudian lebih praktis. Kalau itu kan nanti rantainya panjang ya. Rantainya panjang nanti akan berkaitan cost-nya seberapa efektif sih gitu Oh, kalau iya, iya. dibuat lagi menjadi biji plastik gitu. Oh, Nah, oke. yang paling faktual biasanya digunakan untuk yang diesel, untuk pembangkit listrik dan sebagainya. Itu digunakan untuk industri untuk seperti itu. Oh, Sehingga nanti oke. industri bisa mengklaim gitu ya bahwa bukan mengklaim ya, artinya mengklaim tuh dalam konotasi positif gitu bahwa energi yang digunakan oleh mereka untuk industrinya menggunakan minyak yang renewable, which is dari sampah tadi gitu. Jadi balik lagi pertanyaan Mas Chandra, untuk apa? Paling banyak kami ketahui gitu untuk proses diesel dan sebagainya gitu. Wow, menarik Seperti ya. itu. Ternyata bisa jadi buat ke plastik lagi Terus bisa, lagi bisa. buat ke diesel bisa gitu ya. Betul. Wow, baru tahu saya. menarik. Thank you. Iya. Mas, aku pengen tahu nih pandangan Mas Rohib Iya. 10 tahun ke depan, visinya lah untuk waste to energy ini. Waste to energy ya. Gimana Mas? Ya, 10 ini- tahun ke depan, 10-15 tahun ke depan. Saya Hmm. teringat gitu ya salah satu kepala DLH gitu dari Provinsi Jakarta Ya. mengatakan kepada kami itu ketika ada sebuah seminar itu Jakarta itu punya sampah seharinya itu 7.500 ton satu hari. Wow. Terus Oke. beliau sampaikan bahwa 7.500 ton itu setiap harinya dibuang ke Bantar Gebang. Kalau satu truk itu ada 3 atau maksimal 5 ton aja, itu bisa dilihat tuh. Satu hari itu ada berapa ribu truk yang ke Bantar Gebang. Nah saya kebetulan rumahnya di Bekasi Mas. Ya ada persimpangan yang intersection lah dengan sampah yang ke Bantar Gebang itu. Itu sampai si Pak dari LH itu mengatakan, coba hitung per menitnya ada berapa truk sampah dari Jakarta yang masuk ke Bantar Gebang tuh. Nah saya melihat itu seperti melihat di masa yang akan datang. Bahwa selama kita model konsumsinya seperti ini, maka ya let's say di Jakarta saja itu akan ada ribuan truk setiap harinya, ada 7.500 ton setiap harinya sampah yang diproduksi di Jakarta. Ini akan equal dengan energi yang bisa kita hasilkan. Seandainya memang
let's say dari 7.500 setengahnya aja 3.500 ton Iya. itu kita manfaatkan untuk energi gitu. Maka ini akan menjadi opsi atau alternatif energi ya. Walaupun sekali lagi sebenarnya ini bagi kami sebenarnya bukan yang paling ideal. Karena pemerintah sendiri kalau tidak salah kami pahami, adanya waste to energy ini lebih ke arah untuk kuratif. Artinya kita sudah kepalang membludak nih, maka gunakan sampah ini sebagai alternatif energi. Tapi di 10 tahun yang akan datang, let's say semua program waste to energy berjalan, kami sudah bisa memetakan kemungkinan bahwa bisa jadi feedingnya itu akan kurang malah Mas. Kalau misalkan inline dalam proses habit kita, pemilahan dan sebagainya sudah baik, recycling sudah berjalan, maka waste to energy ini akan memiliki tantangan bagaimana proses feedingnya nanti gitu. Nah ini yang perlu kita siasati juga. Maka tadi saya balik lagi, kalau misalkan pemerintah fokus kepada yang 1.000 ton per hari, sebenarnya peluang yang kurang dari 1.000 ton per hari itu lebih sustain sepertinya. Karena di suatu saat nanti kita optimis gitu ya, bahwa proses pengolahan sampah Indonesia membaik, proses recycling semakin bagus, maka ending dari sampah yang harus dibakar atau harus menjadi energi ini akan berkurang. Maka artinya kalau misalkan kita membuat kapasitas yang begitu besar, let's say jadinya 3.000 ton per hari gitu, maka harus waspada, jangan sampai suatu saat nanti 20-30 tahun yang datang, mereka kekurangan feedingnya gitu. Maka sekali lagi dalam konteks waste to energy atau renewable energy, kita selalu menekankan ada sisi lokal yang biasanya kapasitasnya itu bisa kita prediksi gitu, tidak se-huge yang dibayangkan gitu. Betul. Oke. Itu ini ya, penelaan kami gitu ya. Oh iya Mas. Tapi pasti ada opini-opini lain yang mungkin bisa disampaikan oleh Bapak Ibu semua. Nah, tadi kan Mas Roy pada bilang kurang ideal, ada sesuatu yang kurang ideal di waste energy. Maksudnya apa tuh Mas? Bisa dijelaskan nggak? Kenapa kurang idealnya? Aku pengen tahu sih benar. Iya. Jadi konteks kurang ideal tadi itu ya, dari sisi kacamata material tadi, tidak semuanya itu harus dibakar. Dan itu artinya kurang ideal. Waste to energy itu harus menjadi semuanya. Itu kalau catatannya proses sortingnya sudah bagus. Nah, kurang ideal pertama kita adalah itu. Kemudian kurang ideal kita yang kedua adalah ketika menjadikan waste to energy ini, let's say sesuatu yang harus profit Mas. Iya. Ini juga salah satu challenge. Kami berdiskusi dengan salah satu ahli di bidang energi gitu ya. Kalau misalkan kita hitung-hitung PLTSA atau RDF sampah itu bisa jadi bebannya lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Ketika misalkan sistem kelistrikan kita yang hanya diorganize oleh salah satu perusahaan, yang menjual listrik adalah perusahaan, cost-nya harus disubsidi, artinya akan ada beban buat negara mensubsidi harga itu. Nah, ketidakidealannya ada di situ sebenarnya. Tingginya harga cost per kWh listrik yang dihasilkan, kalau misalkan dianggap harus ideal sebagai sebuah bisnis tanpa ada subsidi, itu akan tidak akan menemukan solusi. Maka di sini sebenarnya pemerintah harus turun juga bahwa ada subsidi yang diberikan terkait dengan harga dari listrik yang dihasilkan itu. Seperti itu Mas. Wow, menarik Mas. Mas, terakhir Mas. Tolong kasih pesan buat anak-anak muda yang pengen terlibat isu dalam waste to energy. Terima kasih banyak Mas Chandra dan Bapak Ibu yang telah mempersilahkan kami untuk bisa menyampaikan opini kami terkait dengan waste to energy gitu ya. Bagi teman-teman generasi muda, generasi milenial, Gen Z atau Gen Alpha nanti gitu ya, kami melihat bahwa energi itu salah satu kebutuhan mendasar manusia. Maka tidak aneh kalau Presiden Prabowo sekarang mengatakan kita harus swasembada pangan, swasembada energi gitu. Karena memang energi itu akan selalu dibutuhkan. Nah, dalam konteks energi yang dihasilkan dari sampah, kita melihat sebuah fakta yang bisa jadi kalau kata pepatah sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Kita punya masalah sampah yang harus diselesaikan, kita punya kebutuhan energi yang harus dihasilkan. Maka pemanfaatan sampah menjadi energi ini yang sangat penting. Tinggal nanti sekali lagi tadi tantangannya adalah teknologi, seberapa besar penguasaan kita terhadap teknologi. Maka kami di kampus sangat concern terkait hal ini, melakukan riset-riset pengembangan gitu. Maka ajakan kami adalah teman-teman yang mendengar obrolan kami ini, seandainya sedang mencari-cari apa yang mau saya jadikan keahlian pada diri saya ya, teman-teman lihat
baca-baca, dengarkan beberapa kuliah mungkin dengan Waste to Energy gitu, bahwa ini akan menjadi salah satu potensi di Indonesia dalam konteks bagaimana membuat sampah itu kembali ke siklusnya dan bermanfaat bagi kita. Wow, Gitu. bagus banget Mas. Wow, thank you Mas. Terima kasih Thank you, banyak Mas Rohib. Chandra. Thank you banget buat waktunya. Oke. Semoga Mas Rohib semakin sukses, bahagia, Amin. Mas Chandra dan juga, juga sehat Mas. sukses dan bahagia selalu. Terima kasih banyak Mas. Thank you. Oke, sekian podcast kita hari ini. Saya Chandra Tanuwijaya, mohon undur diri. Bye-bye.